Pesta Natal. Perayaan Natal di istana biasanya diselimuti oleh tradisi, senyuman, serta keheningan yang hati-hati. Namun tahun ini, satu pertanyaan polos mengubah segalanya. Putri Charlotte yang penuh rasa ingin tahu dan tanpa filter, menatap. Raja Charles selalu mengucapkan kata-kata yang tak seorang pun duga. Apakah Paman Andrew akan ikut merayakan Natal bersama kita? Ruangan itu konon langsung membeku. Ekspresi wajah berubah, detak jantung pun terhenti sejenak. Saat seorang anak mengucapkan apa yang dihindari oleh orang dewasa, hal itu justru mengungkap lebih banyak daripada yang direncanakan siapapun. Lalu, bagaimana reaksi sang raja? Apa yang terjadi setelah momen itu? Dan mengapa kejadian ini begitu mengguncang keluarga kerajaan? Desember di balik dinding istana. Desember tanpa diragukan lagi merupakan salah satu bulan paling sibuk dan paling padat jadwal dalam kalender kerajaan. Dari pagi hingga malam, anggota keluarga kerajaan terus-menerus ditarik ke berbagai arah. Tugas publik, penampilan seremonial, serta acara-acara yang dirancang dengan cermat mendominasi hari-hari mereka, sehingga hampir tak ada ruang bagi momen spontan. Setiap gerakan, setiap senyuman, dan setiap lambaian tangan dipikirkan matang-matang, diawasi ketat, dan dalam beberapa hal, merupakan sebuah pertunjukan. Tekanan untuk mempertahankan tradisi, serta menjaga citra monarki bisa membuat musim ini terasa lebih seperti pertunjukan yang disutradarai secara teliti daripada masa istirahat atau perayaan. Meski demikian, di tengah komitmen yang tak ada habisnya, serta perhatian publik, bulan Desember di dalam istana Buckingham memiliki irama yang jauh lebih tenang, hampir tersembunyi. Dibolik olah-olah megah, lantai mengkilap, dan dekorasi mewah. Tradisi keluarga pribadi berlangsung secara diam-diam, memberikan sekilas pandang tentang sisi kemanusiaan monarki. Jauh dari kamera dan berita utama, para anggota kerajaan memiliki kesempatan langka untuk mundur dari ekspektasi publik, merangkul kehangatan keluarga, serta menikmati musim ini secara pribadi dan intim. Momen-momen tersembunyi ini memungkinkan tawa, cerita, dan kedekatan berkembang dengan cara yang jarang dilihat dunia luar. Di antara tradisi pribadi, keluarga kerajaan yang paling berharga adalah makan siang Natal tahunan yang diadakan sang raja. Biasanya digelar pada pertengahan Desember, berbeda dengan acara Natal Hari Raya yang megah dan banyak dipublikasikan. Pertemuan ini bersifat intim, santai, dan sengaja dijauhkan dari kamera. Acara tersebut menjadi tempat perlindungan langka, di mana anggota keluarga dapat saling terhubung dengan bebas, berbicara terbuka, serta menikmati kebersamaan tanpa sorotan media yang tak henti-hentinya. Sering dianggap sebagai ketenangan sebelum badai perayaan. Makan siang ini menjadi momen damai terakhir bersama, sebelum pusaran upacara liburan dan kewajiban kerajaan dimulai, menjadikannya ritual yang dayam-dayam sangat dihargai dalam monarki. Suasana makan siang Natal tersebut hangat dan pribadi. Meski peralatan makan perak dan ruang makan masih mencerminkan kemegahan istana Buckingham, suasana hatinya jelas bersifat kekeluargaan. Anak-anak bermain atau mengobrol pelan. Saudara kandung saling berbagi lelucon rahasia. Orang dewasa pun menikmati percakapan jujur, tawa lebih lepas, senyuman lebih tulus, dan bahkan ketegangan halus menjadi bagian alami dari dinamika keluarga. Pada momen-momen seperti inilah keluarga kerajaan paling manusiawi, memperlihatkan ikatan, keunikan, serta kepribadian yang sering tersembunyi di balik penampilan formal. Pertemuan pertengahan Desember ini jauh lebih dari sekadar hidangan perayaan. Piazza Size, ia berfungsi sebagai jeda simbolis, momen langka bagi keluarga kerajaan untuk berkumpul, berbagi tawa, serta merayakan musim ini dalam kebersamaan satu sama lain. Di balik kemegahan dan pengawasan publik yang konstan, acara ini mengungkap keseimbangan halus yang mereka upayakan antara tugas dan kehidupan pribadi. Bahkan dalam keluarga yang paling diawasi di dunia, momen singkat ini memberikan sekilas pandang tentang kehangatan, kedekatan, serta kenyamanan ikatan keluarga. Intinya, makan siang Natal tahunan sang monarki merupakan jendela menuju irama pribadi kehidupan kerajaan. Disinilah tradisi bertemu dengan hubungan pribadi. Dinamika keluarga muncul secara diam-diam, dan dunia luar biasa monarki sesaat memberi jalan bagi kegembiraan biasa hubungan antar manusia. Di balik dinding istana, musim ini bukan hanya tentang kemegahan atau tontonan publik. Ia tentang keluarga, tradisi, serta keajaiban halus yang penuh makna yang membuat Natal di dalam istana Buckingham begitu unik dan mempesona setiap tahun.
pada pertengahan Desember, keluarga kerajaan berkumpul di balik pintu tertutup Istana Buckingham untuk makan siang Natal. Namun tahun ini, sesuatu yang tak terduga telah membuat sang raja terkejut. Apa yang terjadi dan bagaimana ia merespons? Mari kita ungkap rinciannya. Pertanyaan yang menghentikan segalanya. Istana Buckingham. Dalam suasana tenang dan hangat makan siang Natal, pertengahan Desember itulah, Putri Charlotte yang masih kecil, penuh rasa ingin tahu dan begitu apa adanya, mengajukan pertanyaan yang langsung memotong irama percakapan yang lembut. Dikelilingi oleh orang tua, kakek nenek, serta keluarga besarnya. Ia menatap Raja Charles dan bertanya dengan cara polos, namun tepat sasaran, apakah Paman Andrew akan ikut bersama kita untuk Natal? Seketika itu juga, ruangan menjadi hening. Piring sejenak dilupakan, garpu menggantung di udara, dan bahkan dengung obrolan pelan pun seolah berhenti. Charles tidak segera menjawab. Ia tidak tertawa ringan, mengabaikan pertanyaan itu, atau mengalihkannya dengan candaan jenaka, seperti yang mungkin dilakukan banyak orang dewasa. Sebaliknya, ia membiarkan jeda yang disengaja menyelimuti meja makan. Jeda yang syarat makna, diukur dengan kasih sayang seorang kakek, sekaligus tanggung jawab berat seorang raja. Dalam keheningan singkat itu, beban keluarga dan kewajiban menjadi terasa nyata. Para orang dewasa di sekitar meja segera merasakan perubahan itu. Mata Pangeran William berkedip sejenak dengan ketegangan sesaat, seolah sedang menimbang respons yang tepat baik untuk anak kecil maupun untuk keluarga. Sikap Catherine sedikit menegang, tanda kecil namun jelas bahwa ia juga memahami batas-batas tak terucap yang tanpa sengaja disorot oleh Charlotte. Ekspresi Camilla melunak, membawa pemahaman, diam dan pengakuan atas situasi yang rumit. Bagi para orang dewasa, jeda itu mengungkap realitas halus kadang tak nyaman yang mendasari bahkan momen keluarga paling biasa dalam kerajaan. Bagi Putri Charlotte, itu hanyalah pertanyaan polos dan wajar. Rasa ingin tahu alami seorang anak tentang siapa saja yang akan hadir di perayaan Natal keluarga dan mengapa beberapa wajah tak terlihat. Namun bagi para orang dewasa, kata-katanya membawa bobot jauh lebih besar, menyinari benong-benong halus dan sering tak kasat mata yang mengikat. Keluarga kerajaan. Dalam sekejap itu, Charlotte tanpa disadari menyoroti keseimbangan hati-hati yang harus dijalani Raja Charles, memadukan kasih sayang serta kesetiaan dengan kewajiban, mengelola ikatan pribadi sambil menjaga citra keluarga serta menghormati tradisi sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan era modern. Pertanyaan yang jujur dan tanpa filter itu dengan tajam memfokuskan perhatian pada fakta bahwa bahkan anggota keluarga termuda pun dapat merasakan batas-batas yang biasanya dikelola orang dewasa secara dayam-dayam di balik pintu tertutup. Hal itu mengingatkan semua yang hadir bahwa betapapun biasa atau rutinnya sebuah pertemuan, selalu ada arus bawah kewajiban dan harapan yang membentuk interaksi mereka. Monarki bukan sekadar kumpulan anggota keluarga yang berbagi hidangan. Adalah institusi yang syarat tradisi berabad-abad, yang harus menavigasi persepsi publik sekaligus realitas pribadi. Respons Raja Charles ketika akhirnya tiba, tenang dan penuh pertimbangan. Bukan kuliah, juga bukan pengabaian. Ia lembut untuk anak kecil, namun cukup tegas agar para orang dewasa memahami bahwa aturan dan keputusan tertentu tak lagi bisa dilonggarkan atau diabaikan. Pada momen itu, pertanyaan seorang anak telah menerangi pergeseran diam namun mendalam yang sedang terjadi dalam keluarga kerajaan. Pengingat manusiawi yang halus bahwa rasa ingin tahu dapat bersinggungan dengan tanggung jawab, dan kepolosan dapat menyinari kebenaran yang biasanya dikelola orang dewasa secara diam-diam. Dalam jeda singkat yang penuh muatan itu, makan siang Natal berubah dari pertemuan liburan biasa menjadi sekilas pandang yang mengungkap tentang monarki modern, di mana kasih sayang, kewajiban, dan pengelolaan citra yang hati-hati hidup berdampingan. Bahkan di bawah tatapan seorang anak kecil, ketika Putri Charlotte bertanya tentang Pangeran Andrew pada makan siang Natal tersebut, menjadi jelas bagi sang raja bahwa bahkan anggota kerajaan kecil pun memperhatikan ritekan-ritekan dalam monarki. Namun, siapa sajakah tamu yang hadir sehingga memicu pertanyaan Charlotte? Mari kita telusuri susunan para kerajaan dalam acara tersebut. Makan siang Natal kerajaan tahun ini merupakan pertemuan yang berbeda dari biasanya, ditandai dengan kehadiran yang luar biasa lengkap sehingga menyatukan berbagai generasi keluarga. Di bawah satu atap, keluarga Wales tiba bersama-sama, menampilkan gambaran kesatuan keluarga,
ditemani oleh pengasuh lama mereka Maria Teresa Turian Borrallo. Kehadirannya yang tenang bukan sekadar bantuan praktis, melainkan pengingat akan ikatan mendalam yang terus terjaga dalam rumah tangga, serta suasana, mengutamakan keluarga yang mewarnai pertemuan pribadi semacam ini. Putri Anne dan Wakil Laksamana Sir Timothy Lawrence juga hadir, membawa keanggunan sederhana, serta kehangatan mereka ke dalam acara meriah itu. Duke dan Duchess of Edinburgh datang bersama putri mereka, Lady Louise Windsor, sehingga menghubungkan berbagai generasi dalam momen yang memadukan masa muda, tradisi, dan kelangsungan. Melengkapi lingkaran tersebut adalah anggota keluarga lain yang lebih jauh, termasuk Lady Helen Taylor dan Lady Gabriella Kingston, Timothy dan Flora Vesterberg, James dan Julia Ogilvy, serta Lord dan Lady Frederick Windsor, beserta anak-anak. Mereka Vicens will get a section. Anak-anak Putri Margaret sendiri, Lady Sarah Cato dan Lord Snowdon, juga turut hadir, melengkapi gambaran lintas generasi yang harmonis. Ruang makan yang dihias indah dan diterangi. Cahaya lembut musim dingin dipenuhi kehangatan, tawa, serta bisik-bisik percakapan keluarga. Meski demikian, meskipun suasana gembira, ketidakhadiran beberapa orang tak dapat diabaikan. Di ruangan yang penuh dengan wajah familiar orang-orang yang berbagi sejarah, kenangan, dan lelucon pribadi, kursi-kursi kosong terlihat mencolok. Meski secara halus, namun bermakna, setiap ketidakhadiran menjadi pengingat diam, bahwa bahkan di tengah perayaan, tidak semua dinamika keluarga dapat dikesampingkan, dan beberapa ketegangan tetap mengintai di balik permukaan. Seiring makan siang berlangsung, semakin jelas bahwa pertemuan itu lebih dari sekadar hidangan meriah. Ia merupakan keseimbangan halus, peragaan kesatuan sekaligus batas-batas tak terucap, di mana percakapan mengalir bebas, namun aturan-aturan tak terucap tetap dijaga dengan sangat hati-hati. Para dewasa membahas topik-topik secara berhati-hati. Anak-anak bermain atau mengobrol dengan tenang, dan tawa sesekali bergema di ruangan itu, memantul pada kemegahan dinding istana. Interaksi antara kehadiran dan ketidakhadiran, inklusi dan jarak, memberikan kedalaman serta kompleksitas pada pertemuan tersebut yang mungkin tidak pernah disadari oleh pengamat biasa. Makan siang, Natal itu lebih dari sekadar hidangan biasa. Ia merupakan potret hidup dari kelangsungan monarki yang abadi. Di seberang meja, berkumpullah beberapa generasi, para bangsawan tua, pewaris usia menengah, serta anak-anak terkecil, semuanya mewujudkan tradisi, warisan, dan rasa kewajiban. Namun, kursi-kursi kosong itu berbisik dengan cerita mereka sendiri. Kursi-kursi tersebut mengisyaratkan keputusan-keputusan tak terlihat yang diambil di balik dinding istana, yang dibentuk oleh reputasi, tanggung jawab, serta keseimbangan halus antara ikatan keluarga pribadi dan citra publik monarki yang dikelola dengan cermat. Ketidakhadiran, tampaknya, berbicara sama kerasnya dengan kehadiran. Intinya, makan siang tersebut jauh lebih dari sekadar formalitas musiman. Ia merupakan tablo hidup dari struktur keluarga kerajaan yang rumit, di mana kedekatan dan jarak, tradisi dan perubahan, cinta dan kewajiban, semuanya berdampingan di satu meja yang sama. Tawa, kehangatan, serta ketegangan halus antara mereka, yang hadir dan yang absen, mengungkap sifat ganda kehidupan kerajaan. Sekilas hubungan keluarga yang tulus, bercampur dengan beban tanggung jawab, harapan, serta pengakuan diam-diam bahwa beberapa ketidakhadiran berbicara lebih keras daripada kata-kata makan siang. Natal tersebut melibatkan anggota keluarga kerajaan dan teman-teman dekat, yang membuat Putri Charlotte bertanya tentang Andrew. Namun, mengapa sang raja mengucilkan saudaranya sendiri? Apakah hanya untuk perayaan meriah ini saja? Ataukah Andrew telah dilarang menghadiri akora-kora kerajaan secara go-sent? Mari kita cari tahu para bangsawan yang tak terlihat. Pada Natal ini, pertemuan meriah keluarga kerajaan akan terasa sangat berbeda. Raja Charles telah secara dayam-dayum, namun tegas memutuskan bahwa Pangeran Andrew, Duke of York, serta mantan istrinya Sarah Ferguson tidak akan menjadi bagian dari perayaan tahun ini. Keputusan tersebut, meskipun tidak diumumkan secara besar-besaran, membawa bobot yang jauh melampaui sekadar penghilangan nama dari daftar tamu liburan. Ia mencerminkan upaya hati-hati dan disengaja dari sang raja untuk menavigasi keluarga, kesetiaan, pengawasan publik, serta prinsip-prinsip yang diakininya harus dijunjung tinggi oleh monarki. Menurut samber-samber dekat dengan raja, Layson Diet balik menjaga jarak dengan Duke dan Duchess of York
terkait kontroversi masa lalu yang terus membayangi keluarga. Meskipun Sarah Ferguson secara publik mengecam Jeffrey Epstein pedofil yang telah dihukum dan kini telah meninggal pada tahun 2011, ia dilaporkan tetap mempertahankan suatu bentuk kontak dengannya di tahan-tahan berikutnya. Pengungkapan ini, yang muncul kembali setelah lebih dari 1 dekade, tampaknya telah menggelisahkan sang raja, mendorongnya untuk bertindak tegas guna melindungi integritas monarki sekaligus reputasi keluarga. Dalam pandangan Charles, sides, moral dan tanggung jawab tidak boleh dikompromikan, bahkan ketika melibatkan saudaranya sendiri, serta iparnya. Pengucilan terhadap Andrew dan Sarah bukan hanya soal musim liburan semata, ia merupakan pesan simbolis. Natal secara tradisional adalah waktu kehangatan, reuni dan kebersamaan keluarga. Namun keputusan sang raja menandakan bahwa tindoken-tindoken tertentu, meskipun dari masa lalu, tidak dapat diabaikan atau dimaafkan dengan mudah. Sumber-sumber menggambarkan Charles lebih menyukai langka-langka, diam namun tegas. Keputusan yang menghindari drama publik yang tidak perlu, tetapi memberikan pernyataan yang jelas. Akuntabilitas tetap penting bahkan dalam momen-momen keluarga yang paling pribadi. Raja Charles dilaporkan menyatakan keinginan agar pasangan tersebut tetap tak terlihat di akora-akora keluarga mendatang. Pemilihan kata ini mencolok, menyampaikan baik bobot maupun kehalusan niat sang raja. Hal itu menunjukkan bahwa Duke dan Duchess of York tidak hanya akan absen dari perayaan Natal tahun ini, tetapi kemungkinan besar kehadiran mereka akan diminimalkan atau tidak diinginkan di akora-akora keluarga penting untuk waktu yang dapat diprediksi di masa depan. Dulu dianggap sebagai bagian tetap dalam pertemuan kerajaan, peran mereka dalam lingkaran keluarga kini sedang didefinisikan ulang dengan hati-hati, mencerminkan kekecewaan sekaligus prioritas pada citra monarki. Para insider kerajaan percaya bahwa keputusan Raja Charles mencerminkan rencana lebih luas untuk mendefinisikan ulang cara keluarga menyajikan diri kepada dunia. Dengan menjaga jarak dari Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson, ia menyampaikan pesan. Young jealous to sex, keanggotaan dalam keluarga kerajaan membawa kewajiban yang melampaui sekadar hubungan darah atau koneksi masa lalu. Bahkan pada kesempatan yang dimaksudkan untuk kebersamaan, sang raja mengutamakan nilai-nilai inti, kejujuran, akuntabilitas, serta kepercayaan publik, mengingatkan semua bahwa reputasi dan prinsip keluarga tidak boleh pernah dikompromikan, apapun musimnya. Saat musim perayaan mendekat, keluarga kerajaan akan berkumpul di bawah sorotan yang sekaligus meriah dan kritis. Di Istana Raja Charles, pesannya jelas. Masa lalu tidak pernah dilupakan, dan pilihan-pilihan tertentu membawa konsekuensi yang abadi. Bagi Andrew dan Sarah, musim penuh kebaikan hati ini akan menjadi pengingat diam bahwa dalam monarki, beberapa tindakan memiliki akibat yang meluas jauh di luar satu meja Natal saja. Ikatan Andrew, hubungan Pangeran Andrew dengan Jeffrey Epstein, telah menyebabkan ia kehilangan tempatnya dalam pertemuan keluarga pada perayaan Natal, dan mungkin memengaruhi kehadirannya di akora-akora kerajaan mendatang. Namun, pesan apa yang disampaikan oleh pengecualiannya dari pertemuan keluarga kerajaan tersebut, dan apa yang diungkapkannya tentang monarki itu sendiri? Sekarang, mari kita bahas bagaimana Raja Charles secara diam-diam sedang mendefinisikan ulang monarki. Dalam era Caroline, keputusan untuk menjauhkan Pangeran Andrew dari Sandringham pada Natal tahun ini jauh lebih dari sekadar pilihan rutin untuk 1 tahun saja. Hal ini merupakan sinyal jelas tentang bagaimana monarki sedang berkembang. Di bawah pemerintahan Raja Charles, orang-orang terdekat dengan keluarga kerajaan menyatakan bahwa ini adalah langkah yang disengaja dan dipikirkan secara matang, yang mencerminkan pendekatan baru yang tegas terhadap citra publik, akuntabilitas, serta pelestarian martabat kerajaan, seperti yang dikemukakan oleh koresponden kerajaan Sarah Houston. Meskipun ada tekanan berkelanjutan agar Andrew pindah dari Royal Lodge, keadaan ini justru menguntungkan keluarga karena ia tidak berada di kawasan Sandringham selama musim perayaan. Kehadirannya di sana pasti akan memicu berita utama tentang gugatan hukum, kontroversi, serta pertanyaan yang masih menggantung terkait hubungannya di masa lalu dengan Jeffrey Epstein. Dengan menjauhkannya dari sorotan publik, keluarga kerajaan menyampaikan pesan yang jauh lebih kuat. Era Caroline yang baru ini berkomitmen untuk melindungi institusi monarki dari skandal yang dapat mencoreng reputasinya. Jarak yang dihitung secara cermat dari Andrew tidak hanya melindungi monarki dari kontroversi langsung, tetapi juga menyampaikan perubahan yang lebih luas
dan bersifat simbolis. Masa ketika kesalahan mungkin ditoleransi atau diabaikan secara diam-diam telah berlalu. Kini, kebijaksanaan, pengelolaan yang hati-hati, serta rasa tanggung jawab tampaknya menjadi pedoman rumah tangga kerajaan. Ketiadaan Andrew dari Sandringham selama salah satu pertemuan keluarga yang paling intim dan tradisional justru berbicara banyak. Hal itu menunjukkan monarki yang bersedia menetapkan batasan, membuat pilihan sulit, serta mengutamakan warisan jangka panjang di atas kenyamanan atau nostalgia jangka pendek. Dengan kata lain, setiap keputusan, meskipun tampak kecil atau bersifat pribadi, membawa bobot dalam membentuk persepsi publik terhadap monarki yang modern dan bertanggung jawab. Bahkan, momen-momen yang tampak polos pun mengungkap penyesuaian prioritas kerajaan yang halus ini. Contohnya, pertanyaan penasaran Putri Charlotte sebuah pertanyaan anak kecil yang sekilas tampak sepele. Pada kenyataannya, hal itu menyoroti sifat yang hati-hati dan hampir terkoreografi dari era baru ini. Jedanya sebelum memberikan jawaban yang terukur, cara menavigasi topik sensitif, serta ketiadaan yang disengaja, semua itu mengisyaratkan keluarga yang sangat sadar akan pengawasan yang mereka hadapi. Setiap interaksi dan setiap pilihan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar, yaitu narasi di mana keluarga kerajaan menetapkan aturannya sendiri, menarik garis tegas antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab publik, serta memastikan bahwa skandal masa lalu tidak membayangi generasi mendatang. Dalam konteks ini, Natal di Sandringham bukan sekadar tradisi perayaan. Ia merupakan panggung di mana monarki mendemonstrasikan komitmennya terhadap era baru dalam tata kelola, kesopanan, dan kehormatan. Fokus sedang bergeser ke arah warisan, tanggung jawab, serta keterlibatan publik yang dikurasi dengan cermat. Dengan mengecualikan Andrew dari perayaan liburan, Raja Charles bukan hanya melindungi keluarga dari potensi malu. Ia sedang memperkuat filosofi yang menempatkan akuntabilitas dan kebijaksanaan di jantung monarki. Pesan tersebut tak terbantahkan. Kelonggaran di masa lalu tak akan lagi mendefinisikan keluarga kerajaan. Sebaliknya, monarki memilih jalur yang ditandai dengan kehati-hatian, martabat, serta upaya sadar untuk membentuk citra dan reputasinya. Sedemikian rupa sehingga selaras dengan tradisi sekaligus harapan modern. Dengan cara yang tenang dan terukur ini, era Caroline yang baru sedang menegaskan dirinya, memberi sinyal bahwa monarki bukan hanya sedang beradaptasi, melainkan sedang bertransformasi, mempersiapkan panggung bagi masa depan, di mana kehormatan, tanggung jawab, dan visi ke depan lebih berbobot daripada bayang-bayang skandal. Pengecualian Andrew dari perayaan Natal keluarga kerajaan berarti sang raja berniat membersihkan monarki dari skandal. Namun, di mana ia kemungkinan akan merayakan Natalnya. Apakah itu berarti ia akan mengalami perayaan yang menyedihkan? Ataukah ia masih bisa menikmati kesenangan tanpa kehadiran anggota keluarga kerajaan? Sekarang, mari kita telusuri pilihan Andrew dan Sarah di luar istana. Meskipun Raja Charles telah menetapkan batasan yang jelas dan tegas dalam keluarga kerajaan, mantan Duke dan Duchess of York sama sekali tidak kehabisan pilihan untuk musim perayaan. Walau pengecualian mereka dari Sandringham menyampaikan sinyal kuat tentang nada baru monarki, hal itu tidak sepenuhnya menutup pintu bagi perayaan pribadi atau kenikmatan pribadi. Menurut biografer kerajaan Andrew Looney, penulis buku entitled The Rise and Fall of the House of York, pasangan ini memiliki banyak pilihan dalam merencanakan Natal mereka. Wawasan ini mengungkap bahwa meskipun tradisi dan protokol membatasi mereka dari perayaan keluarga utama, Andrew dan Sarah masih memiliki ruang untuk membentuk liburan yang sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu kemungkinan yang disebutkan Looney adalah pasangan ini mungkin menikmati satu Natal terakhir di Royal Lodge sebelum benar-benar pindah. Sebuah tradisi, mereka mempertahankan kebiasaan tahun lalu dengan merayakan Natal secara sederhana dan tenang bersama staf setia yang telah lama mengabdi kepada mereka. Pengaturan seperti ini memungkinkan mereka untuk menerima tamu-tamu terdekat, menciptakan kenangan pribadi, serta menyambut musim liburan dengan cara yang lebih intim dan pribadi, tanpa terbebani oleh sorotan publik yang intens. Gagasan tentang Natal terakhir di Royal Lodge terasa menyentuh hati. Hal itu tidak hanya melambangkan perpisahan dengan sebuah kediaman, tetapi juga dengan satu babak dalam kehidupan mereka yang begitu erat, terkait dengan sejarah, kewajiban, dan warisan keluarga. Sebagai alternatif, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson mungkin justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabiskan liburan jauh dari keluarga kerajaan utama.
sekaligus menjadikannya sebagai persiapan menjelang kepindahan mereka dari Royal Lodge yang diperkirakan terjadi pada tahun depan, baik dengan mengundurkan diri ke sebuah perkebunan pedesaan yang tenang, tempat persembunyian pantai yang damai, maupun rumah pribadi yang nyaman. Mereka dapat merancang Natal sepenuhnya sesuai keinginan sendiri. Terbebas dari sorotan publik, mereka memiliki keleluasaan untuk memilih tamu, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang berharga, serta menciptakan suasana meriah yang benar-benar mencerminkan gaya pribadi mereka, sehingga musim liburan terasa autentik dan penuh keakraban. Apapun tempat yang mereka pilih untuk merayakan musim ini, Looney menekankan bahwa Natal mereka kecil kemungkinan akan menjadi buruk. Pandangan ini penting untuk dicermati. Meskipun Andrew dan Sarah tidak hadir di meja utama keluarga di Sandringham, hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap merasakan kehangatan, kegembiraan, dan perayaan yang bermakna. Inti dari liburan Natalia itu momen-momen bersama, tawa, serta rasa kebersamaan tetap dapat diraih. Meskipun berada di luar jangkauan keluarga kerajaan yang lebih luas maupun media. Bahkan, terdapat kebebasan tertentu dalam merayakan Natal tanpa beban sorotan publik, sehingga mereka dapat lebih fokus pada orang-orang yang paling mereka hargai, serta tradisi-tradisi yang mereka junjung tinggi. Dalam konteks ini, pilihan perayaan Natal, mantan Duke dan Duchess of York, menggambarkan keseimbangan halus antara konsekuensi dan kebebasan memilih. Meskipun sikap tegas Raja Charles mencerminkan komitmen monarki terhadap tata krama, accountabilities, serta era baru yang bebas dari skandal. Hal itu tidak sepenuhnya mencabut hak otonomi atau kebahagiaan pasangan tersebut. Natal mereka, meskipun terpisah dari pertemuan keluarga utama, tetap dapat menjadi bermakna, penuh refleksi, bahkan meriah dengan caranya sendiri. Baik di Sadet-Sadet, tenang Royal Lodge, maupun di tempat peristirahatan lain yang mereka pilih. Andrew dan Sarah dapat membentuk musim liburan yang mengingatkan mereka serta publik bahwa pada hakikatnya, perayaan Natal adalah tentang kehangatan, ikatan, serta kemampuan menemukan cahaya, bahkan di tengah masa transisi. A papen piling fluways, which you would pearly find the pive sides freeways, with anyways flowways sus freeways, yang diambil Andrew. Ia dan Sarah tidak akan mengalami Natal yang buruk, meskipun tanpa kehadiran anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun, pelajaran apa yang dapat dipetik dari perkembangan ini, dan dampak ria apa yang mungkin ditimbulkannya terhadap monarki Inggris? Mari kita telusuri lebih lanjut. Monarki baru, ketidakhadiran Pangeran Andrew dari meja Natal kerajaan jauh melampaui urusan keluarga pribadi. Keputusan ini membawa bobot simbolis yang mendalam bagi monarki itu sendiri. Pilihan sadar yang diambil Raja Charles menyampaikan pesan yang jelas. Di era Carolian yang baru, akuntabilitas dan kebijaksanaan lebih diutamakan daripada tradisi, kelonggaran, atau kesetiaan. Tanpa Sirat CSSCSSC, we see SC, we see SC. Dengan menjaga jarak dari Andrew dan Sarah Ferguson, sang raja menunjukkan bahwa tidak ada anggota keluarga seberapun jabatan atau sejarahnya kebal terhadap konsekuensi perbuatan masa lalu. Ini merupakan pernyataan halus namun tegas bahwa reputasi, tanggung jawab, dan kepercayaan publik bukanlah hal yang dapat ditawar, serta monarki harus berevolusi untuk mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dampak keputusan ini bergema jauh melampaui lingkup keluarga dekat, menyampaikan pesan yang jelas baik kepada kalangan internal maupun masyarakat luas bagi anggota kerajaan yang aktif bertugas. Hal ini menjadi pengingat nyata bahwa setiap pilihan baik, pribadi maupun publik membawa konsekuensi yang tidak hanya memengaruhi reputasi pribadi, tetapi juga posisi monarki secara keseluruhan. Tindakan pribadi tidak lagi dapat dianggap sepenuhnya pribadi. Dampaknya menyebar keluar, membentuk persepsi terhadap institusi secara menyeluruh bagi publik yang lebih luas. Ketidakhadiran Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson menegaskan adanya monarki yang bersedia mengambil keputusan sulit meskipun tidak nyaman demi menjunjung integritas. Ini menandakan pergeseran. Keluarga kerajaan tidak lagi hanya dipandu oleh tradisi berdebat dan hak istimewa, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab modern, akuntabilitas, serta pemahaman akan konsekuensi di dalam keluarga kerajaan sendiri. Ketidakhadiran Pangeran Andrew secara dayam-dayam mengubah suasana pertemuan Natal. Jika dulu percakapan mungkin menghindari kontroversi masa lalu, kini fokus beralih ke masa kini dan generasi mendatang. Dalam perspektif ini,
Bahkan pertanyaan polos dari Putri Charlotte kecil membawa bobot yang tak terduga. Rasa ingin tahunya yang bebas dari kekhawatiran orang dewasa secara tak sengaja menyoroti batas-batas era Carolian baru ini. Melalui matanya, keluarga dan monarki sendiri menunjukkan transformasi halus namun disengaja, dengan menekankan akuntabilitas, martabat, serta kejernihan moral. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, Charlotte mencerminkan rumah tangga dan institusi yang bertekad memimpin dengan teladan, menunjukkan bahwa tindakan bukan jabatan yang menentukan warisan. Ketidakhadiran Pangeran Andrew menyampaikan pesan yang menjangkau jauh melampaui dinamika keluarga pribadi. Dengan memisahkan kesetiaan pribadi dari kewajiban publik, Raja Charles menandakan bahwa